Ya, inilah kondisi lahan yang sekian lama terbengkalai, masih kurang produktif. Kita akan coba membuat agar lahan ini bisa produktif di musim kemarau, karena ini adalah lahan sekitaran sini itu lahan tak ada hujan ya, hanya bisa produktivitas di masa penghujan karena di sini sulit sekali pengairannya. Dan hari ini telah dilakukan sebagian penanaman benih cabai rawit. Ini adalah lubang-lubang tanam yang dibuat langsung tanpa pengolahan tanah terlebih dahulu. Ini lahan sebelah ya, dia minta agar bisa diuji cobakan juga apakah masih bisa dimanfaatkan. Ya, kita coba aja dengan menggunakan kultur mikoriza. Penggunaan mikoriza sendiri, saya pengaplikasiannya bisa melalui dua versi, saat penanaman langsung dan saat perawatan pun bisa, karena saya mikoriza berbentuk liquid ya, atau dicairkan dengan menggunakan nasi basi yang difermentasi dengan dedak atau bekatul. Oke, hari ini ada penanaman ya, cara menanam tanaman cabai yang benar. Dan ini adalah lahan yang dulunya terbengkalai. Kalian bisa dilihat tuh sebelah sana itu praktis tidak bisa ditanami. Kebetulan ini dari kemarin 3 hari ada hujan ya, jadi bisa jadi kesempatan untuk kita menanam. Oke, sistem mikoriza mungkin di sini akan berlaku. Dan untuk cara penanaman sendiri, mari kita peragakan langsung. Ya, oke, cara-cara penanaman tanaman cabai dengan sistem biasa ini, tanpa pengolahan lahan ya. Tanpa pengolahan lahan terlebih dahulu, kita langsung melakukan penyemprotan herbisida. Dan setelah mati, nanti kita akan langsung membuat lubang tanamnya, kemudian langsung ditanam dengan rentang dibiarkan selama 1 minggu paling tidak ya. Ini sudah mulai lakukan penanaman, dan caranya adalah untuk dasaran pertama kita menggunakan yang namanya furadan, merek dagang furadan dengan bahan aktif karbofuran. Ini dia, sedikit saja, ini yang berwarna ungu. Maaf ya kalau kurang jelas, ini cuacanya lagi panas ya. Seperti ini adalah benih kita. Ini tujuan pemberian furadan sendiri untuk mematikan mikroorganisme pengganggu. Sebentar, saya akan peragakan dulu. Ini tekstur tanah liat, keras. Kita akan lihat bagaimana nanti perkembangannya tanpa pengolahan lahan. Lahan kita kondisikan seadanya saja, tanpa perlu modal yang besar. Nah, ini kita yang benih yang beli ya. Ini benih beli satu, harganya itu sekitar Rp500 kalau di tempat saya. Dan seperti itulah kondisinya. Oke, untuk karbofuran itu bisa aktif sampai 1 bulan, dan dia akan masuk ke jaringan tanaman cabai, dan tanaman cabai itu secara otomatis akan menjadi racun. Jadi nanti kalau ada hama sejenis belalangkah mungkin atau yang lainkah yang memakan daun cabai tersebut yang sudah
dikasih furadan, maka dia akan mati, hamanya itu akan mati. Memang sih di daunnya akan ya, yang termakan itu akan ini ya, akan berkurang ya. Kalau di sini ya namanya kroak, kreges. Oh ya, karena dimakan belalang, tapi nanti dia bisa memberikan waktu tumbuh pada tanaman baru supaya cepat tumbuh dengan gak ada hambatan. Itulah gunanya furadan. Dan untuk pemakaian furadan sendiri kita harus bijak ya, karena furadan ini nggak baik kalau diaplikasikan secara banyak di tanah, karena dia dapat membunuh semua mikroorganisme yang ada di sekitaran furadan. Makanya kita cukup memberikannya itu sekitar 1 jimpit aja. Ini kita pakai bekas kotoran kue ayam ini, tapi yang sudah difermentasi, dia hitam. Kalau belum difermentasi biasanya akan terjadi proses kimia, terjadinya gas amoniak sehingga bisa mengakibatkan kematian pada tanaman cabai itu sendiri, memproduksikan lagi lahan-lahan yang tidak produktif agar bisa mendapat pundi-pundi rupiah. Oke, seperti apa kelanjutannya nanti saya akan coba menguploadnya sekitar mungkin 1 minggu ya, kalau tidak ada halangan 1 minggu kita akan terus upload. Prinsipnya kalau dari hobi kultur ini bisa mengkondisikan apapun usaha kita seminimal mungkin, sepraktis mungkin, tapi mendapatkan hasil yang cukup lumayan walaupun tidak 100%. Ini dia bentuknya, ini furadan. Dan untuk pemakaian sendiri cukup segini ya, cukup segini per tanaman. Dan sementara di sebelah saya ini bisa kalian lihat, ini adalah cabai rawit, tapi ini hanya sedikit ya, sekitaran 100 pohon. Diuji cobakan awal terlebih dahulu berbarengan dengan yang punya saya, termasuk yang di sebelah sana itu berbarengan sama yang punya saya, cuman ini lebih dulu ya, lebih dulu. Seperti ini perkembangannya, dan yang punya sudah suka dan akhirnya mencoba untuk memperluaskan lagi dan mengkondisikan. Menanam itu nggak harus bisa di lahan ya, di rumah dengan polybag, media polybag pun bisa. Ada yang menggunakan sistem wick atau sistem sumbu ya. Sistem sumbu di bawahnya bisa menggunakan botol bekas ya, botol bekas air mineral, dan kita kasih sumbu. Hasilnya sangat bagus karena saya juga pernah mencobanya. Nanti mungkin suatu saat akan saya bikin dokumentasi videonya tentang cara-cara bagaimana menanam di depan rumah kita dengan menggunakan polybag. Itu di sana ada bekas, bisa dilihat ya. Nah, itu bekas polybag ya, vertigasi itu. Vertigasi dengan menggunakan pipa peralon 3 in, sistem sumbu, sistem wick dia. Jadi airnya itu tersimpan di tandon pipa itu. Airnya akan menyerap ke tanaman melalui sumbu. Itu telah diuji cobakan, cuman dia stop karena terkendala modalnya yang cukup lumayan besar. Makanya sekarang kita akan mencoba tanpa pengolahan lahan terlebih dahulu, langsung kita tanam. Kita hanya bisa mengkondisikan tanah sedemikian rupa, sebagus mungkin agar dapat memperoleh hasil yang biarpun tidak 100%, cuman ya bisa membantu. Karena di sini kalau udah musim kemarau ini sangat sulit sekali untuk menanam. Hanya kenapa saya pilih
cabai, karena cabai ini kalau menurut saya lebih mudah dibudidayakan, gampang-gampang susah sih. Yang terpenting di sini kita harus belajar disiplin dalam perawatan cabai. Ini rata-rata terkena keriting daun di sini ya, nggak di lahan saya, nggak di lahan sini juga sama ini. Sebentar saya fokuskan. Ya, ini terkena keriting daun. Tapi kalau menurut saya terkena keriting daun sekalipun dia tidak begitu bermasalah ya, nggak begitu bermasalah. Yang penting adalah buahnya. Wow, yang di sana itu banyak sekali itu sahabat. Bisa dilihat. Oke. Nah, itu yang punya itu lagi ada di, iya, lagi ngopi. Lagi ngopi. Oke, sekian dulu. Bagaimana nanti perkembangannya akan coba saya jabarkan, akan saya terangkan kondisinya fase demi fase, step demi step, dan kita akan gandeng para petani di sini membentuk kelompok ya. Semoga saja bisa terlaksana. Terima kasih. Salam hobi kultur, dan budayakanlah menanam agar kita dapat manfaatnya di kemudian hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi kultur.